Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya. Kembali lagi bersama saya Rudi Sutisna, host Anda dalam acara Kula Kulik, masih dari podcast budidaya, the first podcast campus studio in Binjai. Masa lalu yang penuh kekelaman, kekejaman, bahkan kejayaan, semua yang akan terjejak dalam catatan-catatan sejarah yang sampai saat ini dapat menjadi rujukan bagi kita semua generasi muda ini untuk menjejaki masa depan yang lebih cerah. Hari ini kita kedatangan dua orang tamu, ya. Salah satunya adalah seorang bangsawan berdarah biru, pemangku adat, dan pastinya kedua narasumber kita hari ini adalah orang-orang yang mencintai sejarah. Oke, check it out. Kita kedatangan dua orang tamu kehormatan. Yang keduanya ini adalah pecinta penggiat sejarah, khususnya sejarah Melayu. Ya, jadi kalau hari ini kita mungkin lebih banyak cerita tentang Melayu, berarti kita juga cerita tentang tanah-tanah Melayu, adat-adat Melayu. Ya tuanku ya. Siap. Terus cerita juga sedikit ya. Peranan kita di Stekik Budidaya Binjai ini tentang kemajuan Melayu. Jadi kira-kira begitu nanti Pak pembicaraan santai kita hari ini. Sepaham hari ini ya. Okay. Nah, mungkin sobat-sobat semua tidak asing lagi ya dengan beliau berdua ini, tapi saya perkenalkan juga. Walau bagaimanapun tak kenal tak sayang. Bukan berarti menyayangi seterusnya, tapi setidaknya ya kan? Setidaknya dikit lah ya. Beliau ini minimal itu bisa menjadi panduan bagi kita ya, terutama adik-adik mahasiswa yang ingin mencintai sejarah Indonesia, sejarah Melayu, dan sejarah peradaban kehidupan kita. Nah, yang pertama sebelah kanan saya, berarti sebelah depan saya ini Tengku Muhammad Harissah. Tengku Muhammad Harissah ini lahir di Medan, tapi gelarnya ini adalah Raja Muda Karang. Nanti kita cerita Karang Pak ya. Boleh mana? Tamiang. Nah, yang tak tahu nih Tamiang. Terus beliau juga aktif di dalam organisasi keadatan Melayu. Kemudian beliau juga yang paling penting kita undang di sini dan bersedia menjadi narasumber karena beliau adalah pecinta sejarah. Yang kedua, Bapak Muhammad Taqwa. Beliau ini aktivis organisasi, jadi bermacam organisasi baik di Riau maupun di Sumatera Utara. Beliau adalah motor penggeraknya, seperti mantan ketua IMBI Riau, nah, sekarang sudah berdomisili di Medan. Dan yang paling penting juga beliau ini adalah salah satu pecinta sejarah dan penggiat sejarah untuk kota Medan. Ya, jadi cerita kita hari ini murni cerita sejarah. Nah, apa itu? Mari kita langsung pertama kepada Tuanku Tengku Muhammad Haris. Ini manggilnya gimana nih Bang? Apa aja? Tengku aja lah ya. Boleh nih. Pak Tengku pula lagi. Tengku aja ya. Ya. Tengku Haris. Tengku Haris kan dari Tamiang. Ya. Nama kerajaannya Karang. Ya. Banyak yang tak paham ini, walaupun dia orang Melayu di Langkat ini tak paham dia apa ini kerajaan Karang. Macam mana Tengku silsilah daripada kerajaan Karang ini, dan kapan berdiri, dan kalau boleh Tengku ceritakan sekilas, masih adakah kerajaan Karang ini sekarang ini? Kan begitu ya kan. Silakan Tengku. Ya. Terima kasih Dinda. Pertama kita ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapin selamat kepada para mahasiswa budidaya dan juga para calon-calon mahasiswa yang akan bergabung kuliah di kampus budidaya ini. Terkait dari apa yang Adinda pertanyakan kepada kami, Kerajaan Tamiang itu kalau hari ini secara geografi masuk dalam provinsi Nanggro Aceh. Di Aceh. Secara provinsi. Tapi sejarahnya kita lihat ke belakang, Tamiang itu pada masa Traktat Siak tahun 1858 diklaim oleh Siak menjadi wilayah Siak dari batas Sungai Tamiang sampai Siak. Itu diklaim oleh Siak menjadi wilayah mereka. Jadi
Siak ini kan jauh ini. Jauh. Jadi kenapa boleh sampai ke Tamiang tuh? Nah, waktu itu saat Belanda mengunjungi Siak itu pernah Bengkalis terutama, dia pernah menjadi kantor presiden Belanda pada waktu itu sebelum pindah ke kota Medan. Betul. Nah, makanya saat presidennya Charles kalau saya tak salah, dia minta didampingi oleh Kesultanan Siak untuk menelusuri partai Timur Sumatera ini, apakah memang betul dari mulai Siak sampai Sungai Tamiang merupakan wilayah daripada Siak. Nah, terkait Kerajaan Karang ini adalah pecahan daripada Kerajaan Islam Tamiang. Jadi kalau saya boleh sedikit memberikan penjelasan, Tamiang itu awalnya ada beberapa dinasti. Jadi dinasti pertama di awal tahun 1000-an itu adalah dinasti Tanganda. 1000-an? Tahun 1000 sudah ada kerajaan di Tamiang, Tanganda. Setelah dari dinasti Tanganda masuk dinasti kedua adalah dinasti Pucuk Sulo. Setelah dinasti Pucuk Sulo masuk dinasti Raja Muda Sedia. Nah, dinasti Raja Muda Sedia ini yang cukup familiar untuk secara kerajaan Tamiang tingkat nasional. Atau pada dulu Tamiang itu masuk dalam buku Negara Kertagama, itu di halaman 13 Pupus. Jadi Majapahit itu wajib menaklukkan di Aceh itu ada 4 kerajaan yang disebutkan. Termasuk Tamiang? Termasuk Tamiang, ada Lamuri, ada Perlak, ada Pasai. Nah, itu sebagai bukti eksistensi bahwa Tamiang adalah kerajaan tua. Kita lanjut lagi, di terakhir setelah fase dinasti Raja Muda Sedia adalah Raja Mengkuta, gelar kejuran pendekar. Itu Raja Tamiang terakhir. Nah, beliau memimpin di kerajaan Tamiang periode 1528 sampai 1558. Nah, lepas itu kerajaan Tamiang dibagi 2. Karena itu adalah adik-beradik sebenarnya. Yang satu kerajaannya namanya Karang, yang satunya lagi adalah Kejuran Muda. Nah, jadi awalnya ada 2 kerajaan dipisahkan, adik-beradik. Mungkin waktu itu raja terakhir bikin supaya tak jadi pertumpahan darah, maka dia dibagi wilayah itu. Nah, itu saling pandang tentang Tamiang. Panjang ceritanya. Panjang yang ini. Tua juga 1000 ya. Ya. Nah, jadi kalau begitu, dulu ini ibu kota ini mana? Masing-masing pemerintahan kerajaan mereka pilih ibu kota. Kalau di Karang ini, ibu kotanya di Karang adalah Tanjung Karang namanya. Nah, kalau kerajaan bawah benua raja itu ya di benua namanya. Nah, Kuala Simpang nggak keren tahu. Yang kita kan Kuala Simpang. Kuala Simpang ini bagian di mana? Kerajaan yang bawah. Kalau dari wilayah geografis teritorialnya itu milik daripada Kejuran Muda, bawah. Jadi ada istilah itu Tamiang 2, Tamiang atas, Tamiang bawah, Tamiang dulu, Tamiang hilir. Nah, kita atas. Ini yang mengetahui bahasa seperti ini orang-orang lama biasanya, atau yang sekarang generasi muda tahu ini Tamiang atas, Tamiang bawah ini. Kalau di Tamiang itu memang ada perbedaan identitas. Dalam arti ada ciri khusus dalam bahasa. Yang bawah dan di atas ini? Iya. Bahasa juga? Bahasanya. Misalnya kalau bilang tak ada, yang atas bilangnya cadok, yang bawah bilangnya ciade. Nah, kalau yang bawah lebih kental ke Melayunya, karena kan langsung berbatasan sama Langkat. Nah, dan kalau saya tak salah juga, Tamiang bawah itu juga pernah bagian dari Kesultanan Langkat. Pernah menjadi bagian dari Kesultanan Langkat. Sobat Budidaya, saya pun baru tahu ini sebetulnya, tapi alhamdulillah pencerahannya sangat bermanfaat ini ya. Jadi sekarang gini, Tengku, sebelum nanti ke Bang Takwa ya, sebagai salah satu penggiat apa? Siap. Takwa ini malu-malu dia ya, padahal dia undang khusus ini. Ilmu padi ya kan. Makin misi masih merunduk ya. Adalah sepatah 2 patah hati dari Bang Takwa ya kan. Nah, itu tadi kan cerita sejarah. Ya. Ini awak kan dosen di sini ya kan. Ya. Awak tengok memang kebanyakan mahasiswa ini malas sekali kalau suruh baca buku sejarah. Nggak usah cerita sejarah, membaca buku ini malas. Ya. Apa itu Pak? Ngapain belajar ini kan gitu. Nggak ada duitnya nih Pak. Ya. Jadi menurut analisa Tengku lah sebagai penggiat sejarah, ini kapan mulainya terjadi degradasi nilai ini kan, bahwa anak-anak ini ya, kalau mungkin zaman Tengku dulu atau dulu wajib tahu lah ini kan masalah adat dan istiadat ya, norma ya kan. Ya. Sejak kapan lah mulai seperti, dan kenapa ini semua bisa terjadi? Anak-anak sekarang ini malas bicara sejarah. Apa karena udah NKRI pula? Ya? Tak bisa bicarakan NKRI ini ya kan. Adat budaya ini kan seumur hidup kita ya kan. Betul tak ya? Ya Pak, siap. Saya agak merinding dengan NKRI tadi. Jadi Bapak jangan gini-gini ke sana. Oh iya. Takut kali ya.
Tapi suka tak suka NKRI gitu sekarang. Kita suka. Suka Kita kan? tak ada berapa tak suka. Kita suka. Iya. Bapaknya menggiring sana. Jangan Pak. Oke. Iya. Itulah ceritanya kenapa anak-anak ini. Oke, jadi saya sedikit menginformasikan posisi saya sebenarnya lebih sebagai penikmat. Penikmat ya. Karena buat saya sejarah adalah hobi. Jadi pertanyaan tadi dari Dinda Lendra tuh, saya tak lihat mahasiswa atau masyarakat. Saya lihat anak saya sendiri. Saya punya anak. Ya. Ada 2 putra saya laki-laki yang waktu itu masih kelas Calon raja lah ini. 2-3 SD sama hati lagi. Hormati orang kita. Dulu lah. Jadi Pak Dinda Lendra nih, Iya. nah saya memang sangat menikmati sejarah. Maka setiap hari libur sekolah, anak-anak saya tuh saya bawa bukan ke mall, bukan. Saya bawanya kalau di Medan tuh ke museum daerah. Museum daerah yang HM Joni kita tuh. Iya, Medan. Iya, saya bawa 2 anak saya ke museum daerah. Saya waktu itu baru pindah dari mana lupa saya dari Siantar atau dari mana. Harga tiketnya kalau tak salah 3.500 sampai 5.000 rupiah. Jadi saya bilang sama penjaga tiket, Pak, kenapa murah kali tiket nih? Tahu nggak Bapak apa jawaban petugas di museum daerah kita tuh? Macam ini ya. Nggak bisa jawab dia. Dijawab, Wah. Bapak kan jual 3.500 saya tak laku. Cuma enggak jual 10.000. Artinya apa, Pak? Nggak ada yang masuk. Nah, artinya sepi museum. Iya. Nggak ada yang mau tahu berarti ya. Gitu ya. Tidak ada yang tertarik terhadap museum. Itu pertama. Nah, yang kedua saya ngeliat anak saya sendiri saja yang saya basically banyak buku tentang sejarah di rumah. Yang dia tinggal buka laptop tengok buku-buku ayahandanya tuh. Dia sendiri nolak. Jadi setiap hari Minggu saya ajak mereka pasti nggak mau ikut. Tak mau ikut ayah. Kenapa tak mau kata maknya? Ke museum mak, ke rumah Cok Api mak, ke Istana Memon mak, tak mau kami. Nah, jadi dia mau ikut hanya maknya aja. Kalau maknya ke mall, makan produk-produk junk food dan sebagainya Pak ya. Kita nggak boleh nyebut merek ya di sini ya. Oh iyalah. Nggak boleh nyebut merek. Nah, jadi dia senang ikut maknya. Itu artinya apa? Nah sebenarnya seperti dari kata Dinda Lendra tadi, kenapa orang-orang yang mungkin lahirnya di periode tahun 40 sampai tahun 70 mungkin lebih menyenangi sejarah? Karena pada masa itu kita karakter orang Timur ini kan suka penuturan sebenarnya. Iya. Nah, contohnya gini lah, kita nggak usah bicara sejarah kerajaan, kita bicara sejarah keluarga kita sendiri. Ceritalah ayahanda kita kepada anaknya. Yung, sini kau katanya. Itulah si Bahyung ini kan. Dulu Yung ya, sawah belakang tuh punya tuh. Kalau atuk ini dulu, nyangkol tuh Yung katanya. Cangkol saja 2 hektar, tak usah kayak sapi, tak kayak kerbau, atuk sendiri yang cangkol tuh selesai. Dulu ya, ini hutan rimba dulu. Masih banyak gajah, banyak harimau, atuk musirin semua. Ya terlepas benar apa enggak pernyataan jatuh, tapi mereka suka penuturan. Menuturkan, sehingga masuk ke mindset anak-anaknya bagaimana mereka tuh tertarik menelusuri sejarah, minimal sejarah keluarganya. Sejarah tadi itu ya kan. Atuknya, minimal sejarahnya. Kita nggak usah bicara Kesultanan AB, nggak usah. Nah sekarang saya tanya sama Dinda, Dinda tahu nggak nama Dinda hari ini sampai 10 ke atas? Tak tahu lah. Tak tahu kan? Sampai 2 ke atas ini. 2. Mungkin nama ayah, nama atuk. Nah, nama unyang? Tak tahu. Ayah unyang? Apa lagi? Nah, saya bisa sebutkan 13 ke atas saya. Nama saya Tengku Haris bin Tengku Indrasya bin Tengku Harun bin Tengku Muhammad Arifin bin Tengku Raja Silang bin Tengku Raja Biraja bin Tan Segia bin Tan Mercu bin Tan Kuala bin Bataraja bin Tan Persina bin Raja Fromsa. Bisa 11 data saya tahu. Itu insya Allah anak Tengku bisa menuturkan hal yang sama. Harus. Pastinya bisa. Pasti bisa. Kenapa bisa? Karena kebetulan saya penikmat sejarah, maka silsilah itu saya tuliskan. Oh, ditulis lah ya. Nama dia saya buat sampai nama leluhur pertamanya. Terus saya bagi sama dari WA. Kan sekarang ada WA Pak. Iya. Ini leluhurmu. Baca-baca ya. Jadi kan kami di anak beranak nih, ada grup WA sendiri. Oh. Nah, ada grup WA. Oh iya. Ya. Jadi alhamdulillah WA kami itu ya agak lumayan. Isinya cuma anak dan ayahnya. Emaknya tak ikut pula join. Emaknya tak ikut join. Nah, jadi intinya adalah sejarah ini maksudnya adalah ditanamkan. Itu pertama, diedukasikan. Itu kalau dari internal ya. Nah, eksternal yang sebagai pegiat sejarah harus dikemas. Sejarah harus dikemas. Sejarah itu tak bisa ada buku sejarah. Ini buku
Bang Takwa, baca engkau. Nggak bisa sana. Dikemas. Cara kemasnya gimana? Museum daerah. Ya. Ini pemikiran saya minta maaf kalau salah. Kalau dibuat misalnya ada kafe, ada mungkin funlandnya di sebelahnya gitu, mungkin orang akan tertarik. Siap dari museum main di Sebelah. ya sebelahnya amusement Mobil untuk lah, bermain gitu ya. atau ada kopinya. Nah, kemudian film. Oke. Nah, film itu kenapa kita lihat? Hari ini film itu kan juga bagus-bagus tentang pekerja kerajaan. Kayak di Cina tuh ada film The Last Emperor, Pak. Ya, Kita masih ingat tuh ya. film kolosal. Nah, saya amatin dari YouTube aja kita bisa lihat film-film kolosal. Kita bandingin negara-negara di Asia saja, Pak. Berapa banyak negara Asia memproduksi untuk film kolosal? Indonesia di bawah balistik, mana film kolosalnya? Artinya based on true story. Artinya benar-benar diambil dari sejarah nyata. Yang kita tahu paling Cenyadir kan itu filmnya. Iya. Nah, kemudian tapi kalau negara-negara misalnya produksi Hong Kong atau Cina misalnya, Bollywood berapa banyak mereka menghasilkan, Korea, Jepang, kita lihat. Nah, mereka kemas sehingga anak-anak yang awalnya tidak begitu menyukai, malah anak sekarang suka film Korea. Nah, Korea itu mereka ngemas film-film kolosalnya. Ada nggak film-film Korea film kerajaan? Sinetron drama Koreanya kerajaan? Ada, Pak. Itu kebanyakan based true story tuh ya. Atau Kebanyakan maksudnya based- fakta sejarah ya. Fakta sejarah besoknya. Ya, based on true story. Kalau film-film Hong Kong atau film-film kita bilang RLC, mereka based on true story. Berarti perlu nggak peran pemerintah sekarang ini untuk Sebenarnya- menggalakkannya ketika produk itu sudah ada bentuk film atau dokumenter gitu kan? Perlu juga lah ya. Seperti Ya harusnya ya. Jadi kalau saya melihat kita basic lagi, sejarah itu kan sebenarnya sebuah keilmuan, Pak, Ah, yang harus bisa dibuktikan secara data ilmiah. Gitu. Tapi ada hal kadang-kadang kita juga nggak bisa maksain. Contohnya mungkin ada dianggap orang, oh itu cuma hanya dongeng, itu hanya legenda. Sebenarnya buat saya itu nggak ada masalah. Sisi ilmiahnya nanti nyusul gitu. Nah yang penting biarin aja mereka tahu misalnya sejarah apa gitu. Oh mungkin suka juga dulu ya. Iya. Awalnya suka dulu ya. suka dulu. Jadi cara mereka untuk masuk dibuat minimal kita secara keluarga kita aja dulu. Karena kalau bicara sejarah Kesultanan Langkat kita nggak bisa asal nyebut, Pak. Kita bisa buktikan dokumen yang kita miliki tentang sejarah Kesultanan Langkat. Salah sedikit aja bisa ditahak jawab sama pihak ahli waris kan. Ya, jadi kita hati-hati. Nah, tapi kalau sejarah tuh kita sampai marah kita, paling bawa kita, mama kita, lele kita, Pak. Betul ya. Iya. Betul. Misal contohnya gini, kita ingin tahu atuk kita istrinya berapa ya? Nah, Kita bilang 2, ternyata atuk kita istrinya 3. Itu nggak Dinda? ya. Nah, kita daftarkan 2 di soal keterangan waris. Nggak mau oleh anak istri saya. Tiga. Itu hal sederhana tentang sejarah. Jadi sejarah jangan mikirnya tuh harus kerangkanya besar, Pak, dalam sejarah arkeologi, situs-situs atau sejarah kerajaan. Dari awal aja berarti ya. Basic. Dari sejarah keluarga kita dulu. Yang kecil-kecil aja. Nah, kalau saya amatin sekarang yang menjadi minat kan banyak juga di YouTube itu channel-channel itu yang bergerak di bidang penggiat sejarah atau penikmat sejarah itu mereka lebih fokusnya sejarah pada konflik. Tapi nggak tahu memang kenapa masyarakat itu kadang-kadang mau memberikan waktu mereka untuk sejarah itu dalam hal konflik, Pak. Misalnya perang kerajaan A dengan kerajaan B, terjadi kudeta, perebutan kekuasaan antara abang beradik, orang lebih seneng gitu. Dibanding mungkin sejarah bakso. Macam-macam terjadi bakso. Iya. Cipta sebuah bakso. Iya, itu apa sejarah bakso? Sejarah donat misalnya. Nah, sejarah berdirinya kampus budidaya. Tahun berapa didirikan? Siapa yang mendirikan? Kan orang kadang nggak minat. Tapi kalau saya sebagai penikmat sejarah tadi kepada tim daripada podcast yang ada di sini, saya tanya di awal, Pak, tahun berapa dibangun kampus budidaya? 1985 katanya. 5 saya tahu, Pak, gitu. Saya nggak tanya siapa nama ketua yayasannya gitu. Mereka saya tanya di awal, tahun berapa didirikan budidaya, Pak? 1945. Itu kan bagian sejarah, Pak. Ya, melihat perspektifnya lebih berbeda ya daripada kesenangan melihat suatu konflik dalam rentetan sejarah. Nah, Ya kan? jadi saya tambahin lagi, sejarah itu kan adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu. Iya. Nah, dari mana kita mengetahui pernah terjadi suatu peristiwa di masa lalu, Pak? Itu kan butuhnya adanya alat untuk merekam. Apa alat perekamnya? Kalau sekarang mungkin adanya Ya, video. handphone. Nah, zaman dulu apa alat perekamnya? Tulisan Tulisan, situs-situs. Nah, misalnya di Langkat, dulu pernah berdiri kesultanan. Anak-anak sekarang, bohong sultan. Itu masjid siapa ya? Kalau pada misalnya pihak kesultanan, mungkin contohnya Masjid Ajiji, dia tidak menampilkan sedikit description atau penjelasan riwayat tentang masjid itu sendiri, karena dia nggak tahu. Tapi kalau kita sholat ada prasasinya tempel di dinding, Pak, misalnya kan,
oh masjid ini dibangun pada zaman Sultan Sultan Musa, ini, direnovasi oleh sama Sultan siapa, Aziz ya. pada tahun sekian. Jadi orang tahu, oh ini masjid Sultan. Baru lihat sebelahnya, oh ini ada makam Sultan. Begitu caranya. Itu harus dipelihara. Nah, sebenarnya yang perlu kita edukasi ke masyarakat lingkungan terdekat ya, saya bilang ke masyarakat umum yang terdekat adalah bagaimana objek-objek wisata ini atau peninggalan sejarah ini menjadi objek wisata masyarakat sekitar, bisa meningkatkan ekonomi. Kalau di Jawa, pariwisata. iya, ini harus connect Pak. Misalnya di Jawa itu kan banyak makam-makam tuh ya para kiai, misalnya raja-raja, bangsawan Jawa, Karimogiri dan sebagainya, itu kan dikelola secara baik. Artinya ada penjelasan, ada juru kunci ya. Kalau Jawanya kuncen Pak ya. Kuncen. Nah, ada juru kunci menjelaskan, Bapak ini dulu makamnya Sultan Mataram yang sekian, makam sekian. Mereka jelasin. Jadi orang ada pemandu wisatanya, tour guide kalau bahasanya. Nah, sehingga bisa memberikan pendapatan buat masyarakat sekitar. Dalam hal apa peningkatan ekonomi masyarakat sekitar? Mereka bisa jual kopi, jual teh manis, jual bunga. Karena kembang. ada tamu yang datang kan gitu, Iya. ada penjara yang datang ya. Nah, bagaimana mendatangkan penjara? Itu kan masuk dalam kategori wisata religi. Wisata kan banyak ya. Iya. Ada wisata religi. Kita agak ngembang ke wisatanya ya. Apa-apa, Ini nanti kan namanya dampak mau santai domino ya. sebenarnya kan. Dampak Efek domino ya. Efek dominonya kan begitu. Nah, jadi intinya adalah sebenarnya apapun ya, baik sejarah atau di luar sejarah, kalau memang benar-benar dikemas Pak, ini bermanfaat. Tidak dalam sisi keilmuan saja, dalam peningkatan ekonomi juga bisa. Dan menghargai sejarah itu sendiri. Itu. Ya kan. Betul kata Bung Takwa tadi. Jadi jangan diabaikan sejarah Nah. itu. Iya. Sejarah itu jangan kita misalnya ketemu orang nih. Dulu kata datuk saya di Hina itu ada datuk. Mana bukti sejarahnya? Orang pergi Pak. Saya sebagai penikmat sejarah yang basically saya punya dokumen-dokumen tentang sejarah Sumatera Timur. Ketika ada seorang yang di luar dari kelompok penggiat sejarah atau penikmat sejarah bercerita tentang sejarah di Kesultanan Langkat misalnya, dia cerita sama saya, dulu di situ ada Datuk Hina, nama datuknya si ini. Nah, betulnya itu, mana dokumen kau? Bisa orang nggak mau cerita sama saya, bisa orang udah malas menulis sejarah. Ya, kita pancing aja animonya dia, seberapa interest dia terhadap sejarah yang dia ketahui. Kadang-kadang ada juga bibit-bibit embrio-embrio itu tumbuh di kalangan anak-anak muda masih ada. Ada ya. Ada. Ya, Ada. ibaratnya dari 1.000 satu atau dua ada yang antusias. Iya. Karena memang passionnya juga. Iya. Ketertarikan itu kan karena hasrat itu juga Iya. kan. Nah, tapi memang kecenderungannya ya sebagai besar memang macam tahu dan kalau bahasa Medan ya kan. Nah, mana tahu nanti dari momen forecast kita ini, siapa tahu minimal untuk internal anak-anak kampus di sini yang suka sejarah, Bapak tinggal inventarisasi aja Pak. Registrasi aja siapa yang senang sejarah, nanti kita diskusi bareng. FGD. Oh, boleh kita buat nanti acara. Kita FGD aja di sini, FGD bareng, forum untuk diskusi. Kita mau diskusiin apa nih? Tanya jawab ya. Iya, diskusi aja kita. Apa yang mereka ketahui, kita jangan bantah. Ya, karena peminat ini nggak begitu banyak. Orang udah tertarik tiba-tiba kita apa ya bahasanya? Kalau kata anak sekarang apa ya? Kena mental Pak. Kena mental kata anak sekarang kan, kena mental Pak. Jadi dia mau coba untuk suka, kita langsung kenakan mental sama dia. Mana dokumennya? Ini sejarah Ismiyah nih. Mana? Siapa narasi? Siapa nulis sejarahnya? Nggak mau datang lagi. Nggak mau. Kita bukan artinya dalam rules pingin melakukan pelonggaran terhadap dokumen-dokumen atau bukti sejarah, enggak. Masuk dulu. Setelah masuk dia cerita, oke, ya kamu cerita tuh benar, nama yang kamu suka benar. Ada pada dokumen dalam akte ini. Dilihatin sama dia kan senang Pak. Betul aku yang udah tahu sedikit dia kan. Oh, Agak senang deh. Agak senang dia. Jadi Oke, dokumen kita tunjukin ke dia. Ini budidaya ini kan kita perlu tahu juga lah dalam perspektif Tengku. Ya. Lokasi budidaya ini kan ada sejarahnya nih, ya kan. Ini dulu daerah yang mungkin waktu zaman 80 tahun yang lalu belum ada bangunan juga daerah sini. Jadi kita bicara budidaya ini ada di tanah Melayu, berarti artinya waktu zaman kita balik ke pemerintahan yang lalu 80 tahun yang lalu itu ada Sultan Langkat di sini. Ini kan cerita Langkat, ini cerita sejarah juga. Jadi untuk pencerahan kepada sahabat budidaya semua bahwa STKIP budidaya ini sekarang terletak di Kota Binjai, Kecamatan Binjai Utara, ya. Yang mana kalau dari tinjauan sejarahnya dulu bahwa Binjai ini dulu ini sudah kota madya nih ternyata ya Tengku ya. Ini saya baca referensinya dari beberapa sumber dan
kalau saya lihat dulu peta-peta yang lama, dulu kita sebetulnya ada peta Kota Binjai tahun 1932 ya, tapi belum ditempel seperti itu. Mungkin dalam waktu dekat akan ditempel. Budidaya ini belum masuk di sini, ya, Kota Majai Binjai. Itu katanya Gemeente ya, kalau bahasa Belanda Gemeente, Gemeente Binjai. Nah, pengen tahu nih sebetulnya sahabat budidaya juga sejarah daripada tanah Kota Binjai ini. Lebih luas lagi nanti kita Tengku bisa merefresh lagi tentang sejarah negara Sumatera Timur ya, atau wilayah Provinsi Sumatera Utara ini pada masa-masa sebelum kemerdekaan. Terus peran daripada pemerintahan dulu ini yang berkenaan, yang bersentuhan dengan Kesultanan Langkat. Di sini kita cerita Sultan Langkat. Apakah mereka ini juga dalam artian ada kolaborasi awalnya, ya, sehingga tiba-tiba terjadilah pemetaan Kota Binjai, Kesultanan Langkat, sehingga menjadi negara Sumatera Timur dan seterusnya. Biar para sobat budidaya juga memahami, kita kan nggak boleh lupa sama sejarah ya. Jadi kita sekarang berdiri ini karena kita ada leluhur kita dulu. Nah, untuk itu sedikit mungkin Tengku Haris bisa menceritakan. Ya, makasih Dinda. Mungkin saya rangkum semua ya, dan sekalian kita sedikit memberikan penjelasan tentang lokasi kampus budidaya hari ini. Nah, kalau kita melihat, kita kembali ke belakang lagi, sebenarnya kita pernah tahu ada namanya Kesultanan. Di bawah Kesultanan ada wilayah kenegrian atau kerajaan-kerajaan. Kemudian ada wilayah pemerintahan daripada Kedatukan. Nah, ini dulu. Nah, kemudian kita lihat kalau di Langkat ini, sepengetahuan saya dari beberapa literatur yang kita baca itu, mulai menjadi sebuah kesultanan itu di periode Sultan Musa. Awalnya beliau bernama itu Pangeran Indra Diraja Amir. Pada tanggal 21 April 1888 kalau saya nggak salah, berganti di nama gelar ya. Jadi Sultan Musa Muazzam Shah kalau saya nggak salah. Nah, kembali lagi di Kesultanan Langkat itu ada beberapa wilayah ya, namanya kejuran. Nah, kalau kejuran itu lazimnya dipimpin oleh seorang raja. Jadi kalau saya nggak salah lagi di daerah Stabat ada kejuran Stabat, ada kejuran Bingai, ada Selese, ada satu lagi kalau nggak salah Bohorok. Inai masuk ke Datukan kalau saya nggak salah. Nah, itu dulu nih. Nah, Inai daerah Inai yang sekarang ini maksudnya? Iya, Inai ada Kedatukan. Kedatukan yang saya ingat tuh ada Inai, ada Campa, ada daerah Padang Tualang juga ada, dan Besitang. Meskipun mungkin yang lain terlewatkan oleh saya. Itu perjalanan daripada wilayah abstraksi di zaman Kesultanan Langkat. Nah, jadi setelah adanya yang namanya kontrak jangka panjang, kontrak politik Langkat ke Klaring biasanya diketahui oleh orang kita. Nah, di situ poin penting dari kontrak jangka panjang sebenarnya kerjasama dalam bidang politik, dalam bidang pemerintahan dan ekonomi. Itu siapa dengan siapa? Itu antara pemerintahan kerajaan Belanda dengan para sultan. Oh, kerajaan Belanda. Oh, Ya, oke. Kerajaan Belanda dengan para sultan mereka ada kontrak. Itu kontraknya. Di situ kalau saya nggak salah juga dapat kompensasi tahunan pada waktu itu. Jadi si sultan mendapat Kompensasi tahunan. Bukan hanya sultan, tapi para datuknya juga dapat, para raja-raja negerinya juga dapat. Oke. Nah, dari situ kita berjalan, akhirnya karena sudah ada kerjasama, maka Belanda ikut campur dalam hal pemerintahan. Nah, Belanda ikut campur dalam hal pemerintahan dengan wilayah administrasi, wilayahnya itu kerajaan lebih ke federal. Kenapa? Karena setiap kerajaan itu memiliki kekuasaan mutlak dalam pengelolaan pemerintahannya. Masuknya Belanda, mereka sudah mulai bentuk namanya sistem desentralisasi. Sistem langsung sentralisasi dia bersentralisasi. Contoh sentralisasinya mereka bagi wilayah ya, ada namanya afdeling itu dikepalai oleh asisten residen. Di bawah afdeling ada kalau saya nggak salah namanya onderafdeling dikepalai oleh controller. Di bawah onderafdeling wilayahnya ada namanya landscapen atau direktur. Nah, ini kepalanya biasanya raja-raja pribumi. Oh, biasanya. Di situ hubungan kerjasama antara raja pribumi yang seperti tadi ke Kesultanan. Oke. Jadi kembali lagi, nah biasanya lagi si Belanda ini ya kerja Belanda karena sudah ada kontrak kerjasama, mereka memilih sebuah wilayah sebagai pusat pemerintahan mereka.
mereka pilihlah sebagai daerah Odragwiling, tempat kedudukan controller tadi. Onderafdeling. Ya, Odragwiling ada nama kepalanya orang Belanda, namanya controller. Harus orang Belanda. Orang Belanda itu jabatan orang Belanda. Kalau di bawah Lemscapen biasanya ada onder district. Onder district biasanya juga dikepalai oleh pribumi-pribumi juga, pejabat-pejabat pribumi. Nah, jadi akhirnya perjalanan sejarah itu dalam sebuah wilayah ada dua kekuasaan pemerintahan. Ada milik kesultanan, ya, ada milik Belanda. Nah, lambat laun akhirnya dengan kesepakatan mereka mungkin pada waktu itu sehingga sebuah kota itu ya menjadi kota penuh milik Belanda. Nah, jadi kembali tadi ke Binjai tadi. Nah, Binjai tadi akhirnya kalau saya nggak salah 1917 atau berapa lahir menjadi sebuah JMT. JMT itu kalau kita sekarang kenal itu adalah kota Madia. Jadi Binjai ini kota Madia yang sudah ada pada zaman masa kolonial Belanda. Iya, karena memang itu jadi pusat pemerintahannya. Biasanya JMT itu ya infrastrukturnya dibangun adalah kantor pemerintahannya Belanda, kantor residennya, rumah mereka, rumah dinas karyawan mereka juga. Ada juga pengusaha-pengusaha asing juga membangun kantor juga di situ di kota JMT itu. Nah, si Sultan sendiri itu di mana posisinya tinggalnya? Sultan itu kadang-kadang dia juga akan bangun kantor kerapatan, kantor peradilan Di GMT. di GMT ada semua tergantung kesepakatan. Jadi orang dulu itu pakai kesepakatan semua, pakai kontrak. Nah, contohnya kalau kita tadi bicara BJ, kita boleh sedikit adopsi dari Medan. GMT Medan itu meskipun wilayah itu setelah dihibahkan tanahnya oleh Kesultanan Delhi terhadap pemerintahan Belanda pada masa itu, tapi ada dua kampung yang masih di bawah pengawasan atau wilayah kekuasaan daripada Kesultanan Delhi. Contohnya Sungai Kerah dengan Kota Masum. Karena saya tahu karena memang Kota Masum saya tinggal di situ. Ya, jadi, nah kalau dibilang di sini kalau saya nggak dari peta order naming perkebunan yang diterbitkan oleh C.A. Jensen tahun 1920, sepertinya wilayah ini di antara kebun tandem atau tandem kayaknya di antara tandem. Ya kalau kita lihat batas Sungai Mencirim, itu ada kebun di wilayah Kesultanan Langkat itu kebun timbang langkat. Ada timbang langkat, tetangganya mungkin ada Tanjung Jati, ada Berarang, ada Kuala Gumit. Nah ini maksudnya sebentar, kebun ini maksudnya kebun tempat menanam. Perkebunan. Afdeling. Ya, kalau sekarang kayak HGU gitu. Oh begitu. HGU. Nah itu siapa yang buat diri kebun? Si pengusaha Belanda itu tadi berarti? Nah, jadi kan ada kontrak jangka panjang. 3 poin utamanya itu yang kita amatin adalah boleh bekerja sama dalam pemerintahan ekonomi dan bisnis. Nah, jadi Belanda diberikan izin lah bahasanya atau kewenangan untuk menyewakan tanah ini kepada pihak ketiga. Nah, investor lah kalau investor asing. Investor. Nah, untuk membangun sebuah perkebunan, kan tanahnya luas nih. Dan sejarahnya memang wilayah-wilayah Sumatera Timur ini kan awalnya cocok untuk perkebunan tembakau. Tembakau Delhi. Iya, tembakau. Jadi kalau saya amatin seperti Belanda ini perannya sebagai jasa media perantara. Tanah Sultan. Tanah kesultanan. Tanah orang negeri-negeri tadi ya. Iya. Tanah kesultanan, mereka kontrak, ada pengikatan sewa menyewanya, kontraknya jelas berapa tahun, kompensasi tahunannya sewa tanahnya berapa, itu ada kontraknya semua. Tidak berperang Belanda di sini. Kalau perang kayaknya enggak lah ya. Setelah ada lah konfliknya. Ya, jadi kata Bung Takwa tadi, sebenarnya kita bisa identifikasi, tapi tidak semuanya terjadi. Dari jenis kontrak kita bisa tahu ada perang atau enggak. Betul. Jadi kontraknya itu ada dua biasanya, kontrak jangka panjang dan jangka pendek. Nah, kalau jangka pendek itu lazimnya biasanya ada perlawanan dulu dari raja-raja setempat. Biasanya begitu. Contoh? Ya, kalau di kami sendiri kontrak jangka pendek. Berarti perang dulu nih, Tamiang dulu. Perlawanan dulu. Mungkin ada waktu itu setelah mereka nawari bisnis. Ya kita nawarin kerjasama nih, ayo kerjasama sama kami nanti begini-begini pengatur apa aja ya bagaimana gitu kan. Nanti nggak mau, kamu menguntungkan pihak kamu nggak mau. Kira dilawan. Setelah lawan perang kalah. Habis itu tekan kontrak kerjasama. Ya. Itulah konsesi ya. Aktenya ya, lazimnya disebut akte van konsesi. Saya pernah dengar juga. Lazimnya disebut akte van konsesi. Jadi ini cerita Sumatera Timur atau seluruh Indonesia seperti ini? Enggak, beda-beda. Jadi yang dinamakan pemerintahan kolonial Belanda yang dikenal dari ini kan dari buku sejarah ini kan, dari Aceh sampai Papua sampai Irian Barat, itu semua beda-beda.
cara si Belanda ini masuk beda-beda. Ya kalau mungkin Bapak pernah baca juga kan, kita melihat di Jawa itu kan awal dalam bisnis pertanian kan mereka sistemnya tanah paksa. Oh iya, tanah paksa. Ya, tanah paksa. Kultur Starsel ya. Iya, tanah paksa, tapi di Sumatera sudah tidak dijalanin pola seperti itu lagi, karena kalau saya nggak salah lagi itu di sana itu ada terjadi penolakan daripada asosiasi pengusaha perkebunan dan pengusaha bisnis di Eropa. Mereka ingatin si VOC-nya atau Belandanya, lu jangan begitulah polanya. Gitu. Akhirnya mereka di Sumatera mereka sewa tanah. Umumnya sewa tanah. Karena memang berbeda daerah itu kan karakter orang juga berbeda-beda, sehingga juga mungkin Belanda juga akan berbisnis juga dengan cara yang berbeda dengan kulturnya daerah masing-masing gitu. Makanya dari Jawa mungkin beda, di Sumatera Timur beda, gitu kan caranya mungkin berbeda-beda. Oh, jadi kalau gitu ini sewa tanah deh. Saya ambil tagnya itu sewa tanah. Sewa tanah. Tanah punya sultan. Kesultanan. Iya. Berarti kesultanan dapat terima uang sewa kaya dong Pak. Wah, kita nggak pernah nelusurin ya? mana uang yang digunakan untuk sultan, yang pasti ada nilai kompensasi tahunan. Berapa gulden per hektarnya ada. Gitu ya. Kita juga ngelihat sebenarnya pada masa itu di periode mulai awalnya mulai gencar konsesinya itu di 1874 mulai gencar ya Pak ya. Sampai di level 1910 1915 itu kita sedikit terkejut karena melihat begitu rapi dalam hal administrasi. Si Belandanya. Mereka mengedukasi terhadap raja-raja pribumi. Jadi jelas di situ ada listing HGU-nya atau dulu sekarang HGU Pak ya kita bilang, dulu konsesinya jelas, kemudian petanya mereka lampirkan juga jelas, ada kontraknya juga. Dan ditandatangani oleh dua belah pihak, antara sultannya beserta dengan direktur perusahaan pada saat itu kan gitu. Rapi ya, administrasinya rapi. Di maskapai itu mesti nama maskapai. Di kontrak konsesi itu memang ditandatangani dua belah pihak antara sultan dan oleh perusahaan Belanda, direktur utamanya. Dan disahkan secara notaris juga ya kan? Presiden. Jadi zaman tahun 1900 sudah ada notaris di sini. Sudah. 1874 Pak Sudah ada notaris. Notaris Belanda ya. Belanda. Karena nggak ada mengenai pribumi sekolah notaris waktu itu ya. Bisa jadi. Di periode tertentu yang saya tahu tuh ada satu orang Mandailing, saya lupa marganya itu, dia pernah jadi notaris pertama di Medan. Di Medan. Sebelum kemerdekaan Manggarai apa sebut saya lupa itu. Tapi ada satu orang pribumi yang jadi notaris. Nah, inilah sobat budidaya. Ini yang menarik. Maksudnya ada beberapa yang kita tadinya tidak tahu. Ya, dengan ada pencerahan dari narasumber kita ini, kita jadi tahu ya. Saya juga baru tersadar gitu. Cara cerita buat kontrak berarti mesti ada pejabat yang membuat kontrak bertanggung jawab ya. Dan ternyata dulu itu sebelum mereka udah ada namanya notaris ya berarti. Di hadapan notaris. Di hadapan notaris ya. Di hadapan notaris. Sumatera. Berkekuatan hukum. Kembali lagi di Jawa juga ada. Kalau di Jawa Jawa kita kurang ikutin. Kurang ikutin lah ya. Tahu cuman yang usah dipublish lah di sini. Kurang ikutin. Ya Masih salah pula ya. Ini suatu pencerahan yang informasi yang sangat bermanfaat mungkin ya. Tapi seperti yang pertanyaan Bro Lendra tadi, kampus ini kalau setelah kita identifikasi memang itu masuk ke afdelingnya tandem. Afdeling itu kebun berarti ya? Kebun tandem. Tandem itu kebun. Sebenarnya kalau dari Belandanya afdeling itu adalah penggabungan dari beberapa onder afdeling. Oh. Jadi kalau masuk konsesinya itu di akta konsesinya ini konsesi masuk tandem. Tapi sudah berakhir kalau dihitung dengan periode sekarang sudah berakhir ya berarti ya. Harusnya berakhir ya. Harusnya berakhir. Lagi pula sudah ganti pemerintahan dulu. Pemerintah kolonial Belanda, sekarang pemerintah Indonesia. Sobat budidaya, kita lanjut lagi terus bahasa-bahasa yang sangat berwawasan dari kedua narasumber kita. Terus tadi sudah cerita tentang lokasi kita, ya kan? Nah, ini kita sudah mau masuk ke akhir daripada pembicaraan santai kita ini. Ini kalau boleh nih, ya kan, dari pihak dua narasumber kita yang terhormat ini, kalau untuk cerita kebudayaan, ya kan, ini kelanjutan atau kebudayaan ini kan nggak akan kita lepaskan dari namanya
pola sejarah, prodi sejarah kan begitu kan. Karena kan kita orang Timur ini orang berbudaya kan. Ya, setuju. Nah jadi kalau kita cerita sejarah pasti ada nyenggol kebudayaannya, ada setiap setempat, apalagi kita cerita tentang Kesultanan tadi kan. Perlu nggak kira-kira ya sekarang ini campur tangan pemerintah ini untuk bagaimana sih melestarikan sejarah ini dari sisi kebudayaannya gitu. Karena kalau di Dikti sekarang saya tahu ada Dirjen Kebudayaan ya, di bawah Kemendikbud. Berarti pemerintah sebetulnya udah mempunyai perpanjangan tangan untuk mengurus kebudayaan. Termasuk mungkin dalam sejarah kali ya. Karena pelajaran sejarah saya dengar juga masuknya itu ke kebudayaan ya. Nah, apalah kira-kira menurut ini bukan kritik saya bilang, tapi menurut perspektif Tengku ya kan? Si pemangku kebijaksanaan ini harus kita kemanakan apanya, kita sarankan, karena kita kan anggaplah sekarang Tengku sebagai penggiat sejarah, pecinta sejarah ya gitu kan, yang masuk dalam konteks kebudayaan, saya sebagai dosen gitu kan yang akan meneruskan materi keilmuan saya kepada anak-anak murid, yang memang saya juga tanamkan bagaimana mereka itu kalian ini harus cinta budaya kalian lah. Kau dari mana? Dari Batak, kau dari Melayu, dari apa segala macam. Aware lah. Karena pola kebijaksanaannya terus terang, karena saya juga bukan orang sejarah, saya orang ekonomi, saya pun tak tahu, tapi mungkin Tengku lebih tahu, karena Tengku pasti berkaitan dengan sejarah. Kira-kira apa sarannya? Ini bukan kritik ya, saran ya. Ya, jadi Bapak sebenarnya kalau dalam hal pelestarian adat budaya aja ya. Adat budaya ya. Adat budaya itu pemerintah akhir-akhir ini saya lebih aware. Lebih aware itu mengakui kedudukan daripada kelembagaan adat. Kelembagaan adatnya. Jadi kan namanya pelaksanaan dan masyarakat adat, ada kelembagaan adat dan ada hukum adatnya, itu kan sudah bisa diakomodir di pendaftaran Kemenkumham ya Pak ya. Artinya kan negara mengakui itu. Ada contohnya kan, sekarang. Ya, jadi kan rata-rata kan kerapat adat hari ini kan didaftarkan semua di Kemenkumham. Terlembaga dalam bentuk lembaga yayasan kali mungkin ada juga ya. Ada apa aja itu? Apa aja? Ya, artinya negara mengakui itu. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 pun Pak, kalau saya nggak salah pasal 18B juga mengakui kedudukan adat istiadat itu, gitu. Keistimewaan perbedaan dalam suku bangsa itu diakui. Nanti boleh di googling, ya. Kalau salah itu kan pasal 18B. Nah, berjalan pada itu, nah, tatanan pemerintahan kan ada di pemerintahan kabupaten kota Pak ya. Kita kan hidup di kabupaten kota ya, kita kan nasional. Di kedinasan kan juga ada bisa mengakomodir untuk pelestarian adat budaya. Contohnya hari ini kan kita ngelihat kasat mata kita, pemerintah kan sering menggelar adat event budaya yang langsung disponsori oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pariwisata. Kan lagi gencar nih Pak kan? Iya. Festival Melayu, tari Melayu atau apapun, mereka juga sangat support. Nah, hanya saja kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat sepihak. Ini kan butuh kerjasama, kolaborasi antara penggiat adat budaya, ya para pemangku kepentingan adat dengan pemerintah. Ini hubungan harus selalu berjalan. Betul. Nah, minimal ada melakukan registrasi. Registrasi. Nah, kepada pihak pemerintah. Artinya kalau saya melihat memang kalau bicara budgeting dari kedinasan kan mungkin nggak sama antara dinas pekerjaan umum, dinas pendidikan kesehatan dengan dinas pendidikan dan kebudayaan, nggak sama. Ya, memang saya bukan orang pemerintahan, tapi saya melihat sebetulnya nggak sama. Tapi paling tidak hari ini pemerintah dia sangat care terhadap kegiatan-kegiatan budaya. Mungkin juga masalah edukasi kepada generasi muda baik di tingkat sekolah maupun tingkat perguruan tinggi kali ya, itu juga sepertinya diperlukan lebih intensif gitu ya, atau perlu ditambah mungkin mata kuliah soal kebudayaan gitu ya, mungkin ada tapi mungkin saya juga nggak tahu mata kuliah khusus atau jurusan khusus gitu. Nah ini sangat menarik sebetulnya, karena kalau cerita budaya pasti kita bakal cerita sejarah pada akhirnya kan, pasti kan. Nah jadi soal budaya kita coba setelah ini ya di Steki Budidaya Binjai, insya Allah dalam waktu 1-2 bulan ini kita sudah membuat rancangan untuk membentuk Center of Study and Research for Malay Civilization. Artinya kita ini membuat pusat kaji studi dan penelitian untuk khusus budaya tamadun Melayu.
Nah, jadi ceritanya di sini rencananya nanti kita akan membuat suatu lembaga studi yang akan mengkaji tentang budaya-budaya ini. Mohon maaf nih, kita memang khusus Melayu dulu karena ini tanah Melayu nih kita anggap ya kan. Nah, di Langkat ini tanah Melayu. Jadi kalau misalnya ini sudah berdiri, kita mau mengundang, pasti kami undang Tengku Haris sebagai penggiat sejarah ya kan, untuk ikut duduk di sini bareng meneliti. Nah, skup penelitian juga ramai nih ya. Kita rancang skup penelitian ramai, tidak hanya sekedar sejarah Bang, tapi kita akan cerita soal produk sejarahnya seperti pakaian ya. Jadi ahli-ahli tata busana yang pengen buat suatu kajian tentang bagaimana sih pakaian dulu nenek moyang kita waktu zaman-zaman Kesultanan dulu. Monggo kemari kita cari referensinya, kita diskusi apa segala macam, kita undang narasumber supaya bisa mengedukasi masyarakat dengan publikasinya ini ya. Nanti mungkin terbitnya dalam bentuk jurnal atau karya tulisan segala macam. Gini loh dulu makanan gitu juga. Banyak jenis makanan Melayu yang udah ada sekarang tapi sudah sudah terkontaminasi dengan makanan-makanan modern sehingga nama pun berubah gitu kan. Nah, jadi insya Allah kalau ini sudah terbentuk di budidaya ini, kita sudah punya satu narasumber khusus ya, Tengku Haris. Bang Takwa juga pasti kita undang dari segi kewirausahaannya, karena Bang Takwa ini sebetulnya pakar wirausaha. Dia banker, ini mantan banker nih kan. Dia 12 tahun di Bank Danamon. Nah, jadi nanti kita akan undang juga untuk buat penelitian di sini. Jadi sekarang cukup dulu sampai ini promosi tentang Center Melayunya. Saya mau sampaikan ada berita duka hari ini dari istilahnya dari stakeholder kebudayaan Melayu. Tadi malam kita dengar berita duka telah meninggal dunia ayahanda kita, Datuk Saiful Amri. Nah, ini sebetulnya beliau ini ayah ini sangat terkenal dalam bidang seni Melayu. Mungkin Tengku Haris pernah kenal juga dengan beliau personal, tapi tahu sosok beliau. Tahu sosok beliau ya. Lagu Melayu. Penggiat lagu-lagu Melayu ya. Dengan rasa hormat dan takzim kita mau mengucapkan dari segi budidaya Binjai turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada ahli keluarga Ahlul Bait Datuk Saiful Amri yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita sangat menghargai, menjunjung tinggi semua apresiasi seni yang telah beliau keluarkan untuk kemajuan Melayu ya. Dengan ini kami sangat turut berduka cita dan salam takzim kita yang terhadap keluarga agar yang ditinggal tetap tabah dan lebih lapang untuk melepas kepergian Allahyarham. Jadi kita sudah sampai di akhir acara ya. Karena kita bicara tentang Center Melayu kebudayaan ya, kita sekarang konteksnya mau bicara tentang ayolah anak-anak muda ya. Kalau kalian bukalah wawasan kalian tentang kebudayaan, sejarah ya. Jadi supaya kalian ini mau ya kan, kita banyak diskusi nih ya, sobat budidaya, kita banyak diskusi di budidaya ya. Jadi Tengku Haris, terima kasih banyak. Satu closing statement dari Tengku Haris tentang budidaya yang berkaitan dengan aktivitas sejarah dan kebudayaan yang akan kita laksanakan di budidaya ini nanti. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau statement dari saya pribadi sebagai terima sejarah, artinya adik-adik yang ada di kampus di budidaya jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa rendah diri dengan keilmuan. Betul. Artinya kita zaman sekarang kan zaman terbuka. Artinya dengan digitalisasi hari ini kita bisa mengakses dokumen-dokumen apapun di perusahaan digital yang ada di Belanda. Bisa. Kenapa bisa Belanda? Oh tadi ya, masalah administrasi rapi tadi ya. Nah, jadi kita bisa ambil dari sana, kemudian masalah culture juga bisa. Apapun bisa kita coba cari di sana. Tapi
Tapi paling tidak ya kita juga akan melakukan silaturahmi terhadap orang tua yang ada di sini dulu. Iya, betul. Nah, kadang kan melalui kan identik dengan kesantunan dan kepatuhan. Kita bisa minta informasi. Nah, kemudian lagi seperti yang dijelaskan tadi, artinya ini kan kita seperti mengangkat batang terendam. Angkat batang terendam ini kan memang dilakukan usaha. Kita ada kayu jati misalnya di dasar sungai kan nggak mudah untuk kita mengelola. Iya. Kita butuh beramai-ramai untuk mengangkat. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai dalam euforia dalam mempelajari atau menjaga eksistensi Melayu ini sampai terjadi desintegrasi bangsa atau menganggap suku kita paling super itu nggak boleh. Makanya dalam hari ini kita hidup dalam tatanan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ini hanya menjaga tradisi agar tradisi turun temurun ini jangan hilang. Nah, alhamdulillah sampai hari ini kita melihat tradisi adat itu yang masih tetap eksistensi kita jaga itu dalam hal perkawinan. Oh iya, itu tetap perkawinan ada tetap pesta adat dan Nah, lain-lain. kita hari ini masih pakai baju adat, baju Melayu, mungkin yang Toba pakai baju Tobanya gitu kan. Kalau semuanya pakai blazer atau pakai jas berarti kan sudah ditinggalkan. Tapi alhamdulillah enggak. Jadi tradisi adat itu masih dipertahankan terutama dalam perkawinan. Masih. Kalau mungkin di sekolah ini kita melihat ada tradisi itu saat 7 bulanan. Itu masih berjalan, ada Di upacara Jawa masih di ada. Jawa 7 bulanan. Nah, itulah bagian dari implementasi dalam BKRI hari ini masih dijalani. Ya, tapi ada suku-suku tertentu yang mereka masih kuat. Masih kuat dalam hal pertanian, kelautan, ada jamu laut dan sebagainya mereka masih jalani. Tradisi itu. Pesan untuk para calon pelajar nih, kita mau tahun ajaran baru nih Ya. Untuk calon pelajar yang akan masuk ke budidaya yang berkaitan dengan cerita kita hari ini, monggo silakan Pak Tengku. Nah, jadi buat adik-adik yang belum bergabung di Stekik Budidaya, budidaya. saya harapkan bergabung dulu di sini karena saya melihat saya hari ini langsung hadir bukan karena diundang oleh Pak Lendra sebagai salah satu dosen di sini, tapi melihat memang aktivitas kampus di sini sangat baik buat kemajuan masa depan adik-adik sekalian. Ya. Oke, Bang Takwa, terima kasih atas kehadirannya sudah mendampingi Pak Tengku Haris, ya, abangan kita, Raja Muda Karang, Kerajaan Tamiang. Kerajaan atau negeri? Raja Muda Karang. Raja Muda Karang, Negeri Tamiang. Nah, jadi Sobat Budidaya, kita akhiri konten podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna untuk wawasan kita ke depannya. Nah, jadi jangan lupa subscribe channel Budidaya. Terus jangan lupa juga kita akan kembali lagi dengan konten-konten yang lebih menarik dengan narasumber-narasumber terhormat yang istimewa juga. Salam budidaya.